Dan kapan? Bab tarkik wa tafkhim. Ya bab tarkik jeung tafkhim. Aneh. Bab ro'at. Ro'at, ini bab ro. Bab ro termasuk tarkik takdim sarua. Faslun. Nah, ini baru. Faslun. Ini sebuah pasal. Kata Malik, wa fakhimillah bismillahi anfatin awzamin ka'abdullahi. Ya guys, sarua bab takdim ditah tarkik guys. Idghamul mutamathilaini wal mutajanisain. Idgham mutamathilain wal mutajanisain. Ayo kita lewat. Kata beliau, wa awwalai mithli wa jinsin insan. Adghim ka qurbi wa bal la wa yaumi ma qalu wa hum wa qulna sabbihu la tuzigh quluba fa taqum. Ye, ada tadi. Jika terdapat dua huruf yang berdekatan, huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat, baik fathah, kasroh, ataupun dhammah, baik mislain atau dua huruf kembar, dan mutajanisain atau dua huruf yang makhrajnya sama, maka leburkanlah huruf pertama ke dalam huruf kedua, seperti huruf lam yang melebur ke dalam huruf ro pada kalimat qurrabbi. Al-Isra ayat 24. Huruf lam yang melebur ke dalam huruf lam pada kalimat balla. Surat Al-Fajr ayat 17. Dan bacalah dengan jelas huruf pertama yang sukun pada kalimat fi yaumi. Huruf yang sukun menghadapi ya harokat pada surat Al-Balad ayat 14. Poin kedua, qalu wahum. Huruf waw sukun menghadapi waw berharokat seperti pada surat Asy-Syu'ara ayat 96. Poin ketiga, qul na'am. Huruf lam sukun menghadapi nun seperti pada surat As-Saffat ayat 18. Poin keempat, sabbihu. Huruf ha menghadapi ha seperti pada surat Al-Insan ayat 26. Poin kelima, la tuzigh quluba. Huruf ghin sukun menghadapi qaf seperti pada Ali Imran ayat 8. Poin keenam, fal taqomah. Jelaskan huruf lam sukun menghadapi ta seperti pada surat As-Saffat ayat 142. Di bab idgham. Adghama yudghimu idghaman sulasi mazid. Warna kahnya hiji bab hiji ikroman. Kata beliau, faslun fi idghami mutamathilaini wal mutajanisain wa awwalai. Dan dua huruf pertama mitrin yang sejenis, wa jinsin yang semisil, wa jinsin yang sejenis. Misalkan kalau sukun, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, maka adghim, idghamkan. Jadi idgham ini secara umum idghal, memasukkan. Bab idgham bisa ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi dengung atau tidak dengung, ada idgham ini namanya idgham biguna, ada idgham bila guna. Pak, dari sisi dengung atau tidak dengung, itu berapa? Idgham biguna sama idgham bila guna. Idgham biguna ini adalah nun mati atau tanwin bertemu dengan ya nun mim. Kalau idgham bila guna, nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Kedua, dari sisi
harokat. Kalau huruf pertama ini kan idgham memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua ya. Kalau huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat, itu namanya idgham Biguna. shaghir. Idgham apa? Shaghir. Ulang. Kalau huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, itu namanya idgham apa? Shaghir. Maka idgham biguna atau idgham bilaguna itu masuk pada idgham shaghir. Bang, karena huruf pertama sukun, huruf kedua Harokat. dan semua idgham yang kita baca itu umumnya ada idgham shaghir. Baik mutamathilai, mutajanisai atau mutaqabibai, itu semua idgham shaghir. Kenapa? Karena huruf pertama berharokat. Alam nakhluq sukun kan kopnya. Huruf kedua kaf berharokat. Alam nakhluqkum atau nakhluqkum. Paham kan? Idgham mutamathilin, misalkan ba dengan ba, idrib bi. Ba yang pertama sukun, ba yang kedua kasroh. Itu idgham shaghir. Karena huruf pertama sukun. Atau yang mutajanisai. Contoh misalkan abad tuh, abade, sukun kan? Dimasukkan ke ta. Huruf pertama dal itu sukun, huruf kedua ta berharokat. Berarti idgham apa? Shaghir. Termasuk yang mutaqaribain. Contohnya apa? Yang mutaqaribain contohnya. Yang berdekatan. Wih, Qurabi misalnya. Lam dengan ro. Waqur, lam itu waqul. Waqul rabbi. Lam sukun. Ro-nya berharokat fathah. Kalau diidgham kan namanya idgham shaghir. Kenapa disebut idgham shaghir? Awalnya Karena huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Kalau huruf pertama yang sukun dimasukkan ke huruf kedua yang berharokat, namanya idgham shaghir. Itu. Kalau idgham kabir adalah idgham huruf pertama berharokat, huruf kedua pun berharokat. Ini namanya idgham kabir. Kenapa disebut idgham kabir? Karena huruf pertama yang diidghamkan berharokat dan huruf yang kedua yang diidghami bersama-sama berharokat. Dan itu adanya di qiraah yang lain. Contoh susi. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau belajar susi, susanti dan lain sebagainya. Susi, tuti dan Yuri dan sebagainya. Saya kurang tertarik karena saya hafalannya jelek, sehingga tidak tertarik kepada qiraah yang lain. Karena hafalan saya jelek. Karena saya bertemu sudah tua masalahnya. Kalau antum harus jangan dulu nikah sebelum menguasai qiraah sab'ah minimal yang sugro. Uang HP, jual motor, talak semua pacar, FB matikan semuanya. FB dan FB dan F2. Buang. Yang jadi orang awam tidak punya media sosial daripada jadi seorang hafiz Al-Quran tapi pacaran. Ini adalah musibah. Paham nggak? Tadi dari degung atau tidak degung, ada yang biguna, ada yang bilang Biguna. ini lama loh bahasa ini, nggak cukup sekali. Kedua dari sisi harokat, kalau yang pertama sukun, kedua berharokat, tapi idgham shaghir. Kalau dua-duanya berharokat, Kabir. Idgham kabir. contoh tadi Ar-Rahmanir Rahim, ini kan asalnya berharokat kan? Kalau dimasukkan kepada mim yang kedua yang di ayat yang seterusnya, maka itu namanya idgham Kabir. ada riwayat susi.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Adapun di riwayat Hafs an Asim itu tidak ada. Kalaupun ada, itu cuma beberapa tempat saja. Contoh dan wajah nonton. Di qiraah Hafs an Asim lanjut contoh. Contohnya latak manuna. Latak manu. Nah, asalnya latak manuna. Namanya ismam gitu. Ingat kalau dibaca ismam, qalu ya abana malaka latak manuna kan gitu. Karena ismam sehingga nun pertama diidghamkan pada nun yang kedua. Nun pertama berharokat dhammah, nun yang kedua berharokat patah. Latak manu. Qalu ya abana malaka latak manna. Yang pertama lebur ke yang kedua. Padahal sama-sama paham? Itu namanya kalau dari sisi idgham namanya idgham shogir kabir. Kenapa disebut kabir? Karena huruf pertama berharokat, huruf kedua memasukkan huruf pertama yang berharokat kepada huruf kedua yang berharokat, namanya idgham kabir. Idgham menawar Kabir. memasukkan huruf pertama yang sukun kepada huruf kedua berharokat, namanya idgham Shogir. dua. Tengok harokat. Ketiga dari sisi makhraj dan sifat. Sisi apa? Makhraj dan sifat. Dan itu biasanya ada di idgham, mayoritas idgham shogir. Mayoritas. Kalau satu huruf yang pertama dengan huruf yang kedua makhrajnya sama, sifatnya sama, dan hurufnya pasti sama, itu namanya idgham Mimi. idgham mutamatsilain. Di antara idgham mutamatsilain adalah idgham mim. Alaihim soda, alaihim mim sukun, kedua berharokat. Makhrajnya sama. Dari mana mim keluarnya? Sifatnya jahar, Rokhawah. tawasud, istifham, Guna. istifham, infitah, Isman. la. Idlaq. Masih di luar kepala, di buku kamu gimana? Lihat dari mendesis tidaknya, pita suara terbuka lebar atau menyempit. Mim adalah huruf jahar. Kalau hamas terbuka. Dilihat dari sisi ditekan atau tidak. Tawasud. Pangkal lidah naik atau turun. Istiqbal. Terus si udara naik ke atas atau ke depan. Infitah. Pengucapannya gampang atau mudah atau susah? Idlaq. Mim. Paham ya? Makhrajnya sama. Sifatnya pasti Beda. sama. Hurufnya mesti sama. sama. Itu namanya idgham Mislain. utama. Contoh idrib bi alaihim mu qad dakhal qad idgham mutamatsilain. Dari sisi makhraj sifat, makhrajnya sama, sifatnya sama, hurufnya pasti sama. Idgham mutamatsilain. Kalau makhrajnya sama, sifatnya beda, hurufnya pasti beda. Beda. Lah, makhrajnya sama,
Sifatnya Beda. beda. Hurufnya Beda. pasti beda. Namanya idgham Mutaqaribain. mutajanissain. Mutaja, Nisain. contohnya Eh, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abad. Oh, ada. Asalnya abad, Tuh. da dengan ta. Makhorijnya sama, sifatnya Beda. beda, hurufnya Beda. apa beda sifat dal dengan ta? Dal apa sifatnya? Jahar. 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 Woi, syiddah. Sudah. Istifal. Istifal. Infitah. 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 Ifal. Loba. Kalau mau lawan idlaq apa? Ismat. Loba. Sedangkan ta sifatnya hamas. Tadi kan jahar. Ta aja hamas. Terus Hamasud. sama-sama syiddah. Woi, Syiddah. kawan. Yang kuasai makhluk sifat ini. Lagi nak kalah. Belum lagi kalau hantam ngalamutan sidu. Sama-sama syiddah. Istifal atau istilah? Istifal. Istifal. Infitah atau idlaq? Infitah. Infitah. Ismat atau idlaq? Idlaq. Idlaq. Qalqalah atau bukan? Bukan. Bukan. Jadi da dengan ta bedanya cuma Beda. jahar sama Qalqalah. amas. Sama qalqalah dan bukan Qalqalah. dua beda. Makhorijnya sama, sifatnya beda, hurufnya Beda. beda. Kalau huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua namanya idgham. Bila Qariben. Mutajanisain. Mutajanis. Tajenisin. Satu jenis, maksud satu makhrij. Satu apa? Jenis. Makhrij. Itu mas. Sifatnya beda, karakternya beda. Tentu lagi laim basalta. Basal. Basalta. Oh, karena tak. Oh. Idgham naon ngaran? Oh. Tajenisin. Mutajanis. Kenapa disebut mutajanis? Makhrajnya sama. Makhorijnya Sama. sama, sifatnya Beda. beda, hurufnya Pasti beda. Alam nakhluqukum. Idgham Mutajanisain. mutamathilain mutajanisen. Tajenisin. Woi, Mutamathilai. Qariben. karena makhorijnya beda, sifatnya beda, hurufnya Beda. iya terus. Kalau makhorijnya sama, sifatnya sama, hurufnya sama, mutamathilain. Kalau makhorijnya sama, sifatnya beda, hurufnya beda, namanya Mutajanisain. mutajanisen. Kalau hurufnya makhorijnya berdekatan, sifatnya beda, hurufnya pasti beda, namanya mutaqaribain. Baik. Mutaqaribain. Kalau makhorijnya berjauhan, sifatnya beda, hurufnya beda, kalau diidghamkan namanya mutaqaribain, mutabaidain. Saling berjauhan. Paham ya? Mutabaidain. Paham deh. Iya benar. Itu dari dengung atau bukan dengung. Ada biguna, ada bila. Nah, dari sisi harokat. Kalau harokat yang pertama sukun namanya idgham Shogir. shogir. Kalau huruf yang pertama berharokat, huruf kedua berharokat namanya idgham shogir. Gampang. Sekarang dari sisi makhraj sifat yang paling biasa itu. Kalau makhorijnya sama,
sifatnya sama, hurufnya pasti sama, namanya idgham Mutamatsilain. mutamatsilain. Persis kurang kembar, persis, belahan terong. Jadi pijen sasieun 11-12 nugel jeung kecageun. Itu namanya mutamatsilain. Kalau yang sama cuma makhrajnya saja, sifatnya beda, hurufnya pasti beda. Kalau diidghamkan namanya idgham Mutajanisain. jadi sayin, satu jenis, satu makhraj maksudnya. Pak, kalau makhrajnya berdekatan, bukan satu makhraj berdekatan, kayak qaf dengan kaf, lam dengan ro. Makhrajnya berdekatan, sifatnya pasti beda, hurufnya pasti beda, namanya idgham mutamatsilain. Contohnya alam nak bu qaf dengan kaf. Qaf makhrajnya aqsal lisan ma'al hanak al-a'la al-lahmi. Qaf itu dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lembek, lahmi. Lahmi wal idghami. Oh, sedang kaf agak maju dikit. Al-hanak dari apa? Aqsal lisan maka al-hanak al-ala al-idghami. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras ada depan, yang tulang. Kaf, kalau qaf pendapat. Makhrajnya beda, cuma berdekatan. Kalau qaf diidghamkan pada kaf, namanya idgham mutamatsilain. Contoh alam nakhluk atau nakhlukum. Boleh dua. Baik itu dari sini paham lah. Mutamatsilain satu makhraj, satu sifat, satu huruf sama huruf. Mutajanisain Satu makhraj. cuma satu makhraj. Mutaqaribain Beda. berdekatan. Kalau berjauhan di idgham ngaranna Mutabaidain. Dia jauh. Tabaidin. Cara itu bacaan tadi abatum atau abantum. di idgham kan. Dilebur. Mudah. Ya. Ma'abad tu. Dong ma'abad tu. Abad langsung kenata. Namanya idgham mutajanisain. Karena dal dari torok tulisan ma usul atsanaya al-ulya. Sedangkan ta dari torok tulisan ma usul atsanaya Ulya. apa sarua. Sarua. Makhrajnya sama. Sifatnya beda. Bisa langsung abad tuh. Satu sisi lagi. Terakhir. Kalau huruf pertama harokat sukunya idgham sukun dimasukkan ke huruf yang kedua. Ini dilihat dari sisi sifat saja. Kalau sifat huruf yang pertama masih keto, masih kelihatan, masih nampak,